Ya, bandarmologi Puri yang ke-1 ya. IPO 8 September 2020. Data sampai dengan 15 Oktober 2025. Ya, company profile ya. Jadi ini bergerak di bidang properti. Terus direksi, terlibat di manajemen perusahaan, tapi ini jumlahnya tidak banyak. Terus ya, PT Puri Global Sukses Tbk ya, atau Puri, di mana PT Bumi Kreasi Baru itu 76,8% sahamnya, atau ini shareholder ya. Sedangkan masyarakat 14,73%. IPO di tanggal 8 September 2020 dengan underwriter GR yaitu Panin Sekuritas Tbk dengan harga IPO di 170. Pada waktu berdiri atau waktu IPO ya, itu 20% saham publiknya, founder share atau shareholder itu 80%. Seiring berjalan waktu ya, ini ya kondisi bagus ya, maksudnya free float-nya berkurang menjadi 14,9% dari 20, sedangkan founder share-nya menjadi 85,2%. Jadi ada sekitar penambahan dan pengurangan sebanyak 5% selama kurang lebih 5 tahun. Ya, 5 tahun lebih. Ya. Dimana ini asing ada, tapi rasanya asing ya, bukan asing ya, yaitu 13,30% kandungan asingnya. Pada hari kemarin ya, Rebo tanggal 15 Oktober 2025 itu jadi ya, last price-nya ya itu di 220. Terus jadi ARB ya di minus 14,73%. IPO jadi telah mengalami kenaikan sebanyak 29,4% selama 5 tahun. Jadi dari sini kelihatan saham ini tidak bagus untuk invest ya. Karena 5 tahun hanya naik 29,4% ya. High price di 380, average price atau harga rata-rata di 217, low price di 174 dalam waktu range 200 hari. Jadi last price di atas harga rata-rata. Nah, kita ke buyer dan seller, di mana GR selaku underwriter jualan 162%. Nah, yang ini yang bikin bingung ya. 162%. Namanya persentase tertinggi itu harusnya 100%, sebetulnya 100%.
100%. Ya. Tapi kita coba aja karena datanya memang seperti itu. Mungkin ya ada ya jual beli ya dalam tanda petik adjustment apa gimana ya, penyesuaian misalnya. Jadi minus 87 juta lembar dijual ya at GR ya. Nah di sini kok min ya, ini yang bikin ya, bingung atau bias untuk saya ya. Jadi ini harusnya min ya, karena memang dia jual min, ini kok plus, ini juga plus, ini juga plus, ini juga plus ya. Nah, intinya GR jualan ya. Ini kecil-kecil ya, SKF, AKF, CCF ya. Bahkan di bawah 0,5% ya. Sedangkan ini lain-lain ini kok 61% minus, 1% minus. Ya. Di sini asing kentara jualan ya. Nggak usah dibahas ya, kita lewatin ya karena ini tidak bisa saya jabarkan ya, ini karena ini minus 61, ini 161. Nah seperti ini kan total 100%, jadi enak. Jadi 4% asing, 96% lokal dalam transaksi hariannya. Dari sini 36% adalah saham yang telah berada di pasar, jadi 63% itu di hold. Nah, 36% ini setara dengan 5,4% dibanding dengan total share keseluruhan. Sedangkan free float itu 9,5% dari total saham keseluruhan. Ini counter share. Nah, jadi kalau kita hitung dibanding dengan total share keseluruhan, AO ini 1%, 1,6% ya, pegang saham. AG 0,9%, XL 0,8%, PG 0,1%, ini katakanlah retail. Jadi yang di hold masih 95% ya, dari 14%. Ya, jadi ini itu tadi ya sekitar 5,4% ini. Nah, dengan harga 264, 323, 304, 355 ya. Jadi masih pada nyangkut. Ya, betul ya. Ini 220 ya. Masih pada nyangkut. Nah, secara bandarmologi, bandar ini sebetulnya aman. Saham ini termasuk aman karena harga masih di bawah harga bandar ya. Tetapi dengan asumsi underwriter tidak jualan ya, dan free float ya masih di hold, jadi dengan asumsi yang dijual belikan ya
yang ada di pasar ya, bukan termasuk free float yang di hold sejak IPO. Ya, kita langsung ke chart P untuk mempermudah pengertian ini. Nah, di sini agak ambigu ya, karena tadi adanya ini mau bilang distribusi, akumulasi ya, itu masih confuse ya, masih ya confuse ya tepatnya. Tapi coba kita terjemahkan. Di sini GR memang jualan tertinggi ya, GR itu underwriter, wajar dia selaku underwriter jualan ya, underwriter dari free float ya, karena GR adalah underwriter, jadi saham sebagian besar dari sekuritas GR dijual 71%, ya katakanlah distribusi. Kemudian, nah di sini jadi yang bisa dibaca secara pasti, yaitu founder share-nya 15%, kemudian free float, ini kok nggak ada persentasenya ya. Sebentar, saya pause dulu. Ya, ini free float yang kisaran 15%. Ya, ya 14,9 tepatnya ya. Ya, 15% anggaplah. Yang 5% masih yang 5% berada di market, yang 10% masih di tangan, yaitu pemegang saham saat IPO ya, pembeli ya. Nah, yang 5% itu 1,6 AO 0,9 0,9% itu AG, XL 8%, BQ 1%. Jadi kalau dijumlahkan 2,5 ya, 3,3, 3,9 ya. Nah, sedangkan lainnya di retail. Jadi termasuk mudah naik, mudah turun ini saham. Dan kemarin ARA ya. Nah, itu ya. Ini pengantar bandarmologi saham Puri secara general dari saat dia lahir sampai sekarang. Lahir di bursa ya. Nah, coba kita lihat chart. Nah, ini chart Puri sempat ARA 1, 2, 3 kali ARA. Mungkin ini ARA juga, tapi tidak dikunci. Bahkan closing di merah. Kita lihat yang kekinian. Nah, ini. Nah, kemarin sempat ARA hari Selasa. Kemudian Rabunya koreksi. Nah, itu kita cari bandarmologi dengan rank yang lebih pendek. Nah, coba ya. Puri.
Coba kita lihat yang ini. Ini Puri dari tanggal tanggal 15 bulan 10. Jadi kemarin ya. Hari Rabu. Di mana distribusi CP jualan 71%, sedangkan AO 46% buy, AG 30% buy. Ya, ini kalau lihat ini distribusi ya, karena CP guyur. Warna orange lebih besar di posisi beli daripada warna oranye di posisi jual. Jadi retail banyak beli, banyak nyangkut. Terus di sini retail lebih sedikit di posisi jual. Nah, coba kita lihat chart. Nah, ini ya. Jadi kemarin volumenya luar biasa, tapi guyuran CP yang guyur. Nah, kalau saat besok atau hari ini tanggal 16 Puri turun, boleh buy. Ini volume yang luar biasa ini yang bikin menarik ya. Jadi Puri ini juga termasuk jarang arah ya. Ini arah ya. Tapi jarang. Nah ini, kecuali ini baru 2 kali, sepintas 2 kali yang arah sepanjang ini, bahkan banyak suntikannya. Nah itu ya, itu hari yang kemarin, di mana banyak yang nyangkut ya, karena di sini AVG Press di 281, last press-nya di 220. High press-nya di 322. Open press di gap up ini ya, di 286. Sedangkan preview press di 258. Nah, jadi banyak nyangkut ya. Dari sini dilihat AVG 281. Last press di 220. Kalau menurut analisa saya, ya, menurut saya ini ya, kalau merah ya masuk. Kalau Anda sebagai swing ya merah masuk ya hold, naik ya jual. Ya, itu pendapat saya ya. Kemudian ini ada CMNA. Nah ini Puri ya. Nah Puri di tanggal 14 bulan 4 sampai 13 Oktober 2025. Jadi ini sebelum ARA ya, dari sideways ya. Nah di sini pas waktu sideways terlihat akum, tapi YP yang akum dengan AT yang jualan banyak. Nah ini distribusi akumulasi ya, karena warna oranye di sebelah kiri posisi beli, persentasenya lebih kecil daripada warna oranye di posisi jual. Dan yang jelas yang paling penting ya ini YP 58%, AT 42%. Jadi distribusi.
ikan kecil dimakan ikan besar. Follow the giant. Nah itu ya, jadi itu maksudnya ini dari ini 14 April sampai sebelum ARA ya, itu akumulasinya seperti ini. Tadi kita bahas di depan tadi pas posisi guyuran tanggal 15 Oktober 2025 hari Selasa. Nah, kita ke hari pas ARA. Nah, pas ARA. Nah, ini tanggal 14 Oktober 2025 itu akut ya. Jelas di sini AO 68%, AG 31%. AO termasuk salah satu bandar ya. Ya. Ini akum ya. Jelas warna ini oranye sangat gede banget 36%. Di sini mana oranye tidak kelihatan. Bahkan 0 mungkin ya. Jadi ini akum, memang ARA ya. ARA ya. Itu istilahnya masa partisipasi mungkin ya. Itu posisi waktu ARA di mana AO dan AG dominan ya. Coba kita ingin lihat waktu 2 hari terakhir ya. Iya, ada yang ketinggalan ini. Puri ini dari sejak lahir ya. Terus ini dada CMNA. Ini puri ya. Nah, ini puri waktu guyuran ya. Ya, bentar, lihat lagi biar memastikan aja. Ya, ini tanggal 15 ya, tanggal 15 kemarin. Jadi waktu CP guyur. Ya, CP guyur ditampung AO dan AG ya. Di mana ini ARB ya. Itu jadi distribusi ya secara harian tapi ya. Tanggal 15 kemarin. Kita ingin yang 2 hari ya, tanggal 15 dan tanggal 14. Oh ini ya. Sebentar. Kok ini 14 dan 13? Salah ini. Oh ya, ini pas waktu sedues sebelum sebentar. Ya, sebelum ARA ya. Dimana distribusi akumulasi ya. Ini YP tadi udah ya. Kita ingin yang lihat 2 itu 2 hari. Apa ini? Oh ya, ini yang 2 hari ya, tanggal 14 dan tanggal 15. Tanggal 14 waktu ARA, tanggal 15 waktu ARB, di mana akum terjadi ya. Kalau kita ambil 2 hari, 13 sama 14,
14 sama 15 ini akum ya, masih akum ya. Tetapi harga di 118. Kok bisa? Ya, ini ada kesalahan ya. Coba saya pause dulu. Ya, ada kesalahan ya. Alt press, last press. Ya, intinya terjadi dalam hitungan 2 hari ya, tetap terjadi akumulasi, yaitu AO 58% dan AG 33%. Ya, ini di hari terakhir CC guyur. Nah, jadi kalau min enak ya. Nah, kalau plus apa di sini? Ya, ini kan min. Ini sesuai karena dijual ya. Nah, itu ya 2 hari. Coba kita ingin lihat yang bandarmologi yang general. Ya, di sini AO memang apa ini pembelian terakhir kemarin ya. Nah, di sini AO istilahnya bandar baru sepertinya. AG juga ya nyangkut dia di 264 di 322. Coba kita lihat lagi. Nah, AO di sini nyangkut. Ya. Jadi itu saya kira cukup ya. Kita lihat chartnya, ini adalah chart yang terakhir, kemarin sempat arah dan kemudian diguyur oleh CP di hari terakhir. Cukup ya, kita kembali ke judul, salam sehat.